Hari pertama sekolah, seluruh guru dan siswa meneriakkan namaku. Namun, aku malah menemui kepala sekolah untuk menyatakan ingin keluar. Hanya karena sekolah ini adalah akademi terkuat yang baru didirikan. Tempat berkumpulnya para pemuda bermasalah dari seluruh negeri. Setiap siswa yang masuk ke sini, tanpa kecuali, adalah penguasa sekolah yang tidak bisa dikendalikan di sekolah asal mereka. Namun, Jiang Haixiao justru adalah seseorang yang sering diintimidasi oleh para penguasa sekolah. Tapi dia malah dikirim ke akademi terkuat ini. Bahkan namanya masuk dalam daftar perhatian khusus. Ternyata, tepat kemarin, Jiang Haixiao masih ditindas oleh penguasa sekolahnya. Namun tiba-tiba, namanya dipanggil melalui siaran sekolah. Memerintahkan 3 orang berkumpul di gerbang sekolah. Saat 3 orang itu tiba di gerbang sekolah, mereka melihat sebuah bas besar. Seorang guru yang memimpin kelompok itu melihat mereka, dan langsung berkata, naiklah ke dalam bas. Nanti di dalam bas, semuanya akan dijelaskan. Dongba mengira mereka akan pergi berwisata. Namun, setelah naik ke dalam bas, dia terkejut. Dia melihat bahwa seluruh kursi diisi oleh siswa bermasalah. Dongba dan Guangsu langsung menjadi pendiam. Bahkan, Dongba dicekik oleh seseorang. Dengar-dengar, sekarang kau sudah jadi bos, ya? Jiang Haixiao benar-benar kebingungan. Bos di sekolahnya sendiri, bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Sebenarnya, bas ini mau dibawa kemana? Dengan keadaanku sekarang, aku pasti terlihat seperti seekor domba kecil yang dikurung di dalam kandang singa. Saat itu, guru di depan berkata, kalian penasaran kenapa kalian bisa naik ke dalam bas ini? Karena kasus perundungan di sekolah semakin banyak. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kami akan mengubah kalian dari siswa bermasalah menjadi siswa yang baik. Kementerian Pendidikan telah mendirikan sekolah terkuat khusus untuk kalian. Sial, kau pikir kami akan menurutimu? Lepaskan kami sekarang juga. Namun, detik berikutnya, seluruh bas mulai bergetar hebat. Ternyata, bas itu langsung diangkat oleh helikopter. Jiang Haixiao terkejut tak bisa berkata-kata. Orang lain masuk ke akademi terkuat masih bisa dimaklumi. Tapi kenapa aku juga harus ikut? Tak lama kemudian, bas itu dibawa ke sebuah pulau kecil. Semua siswa langsung dilemparkan ke pantai. Saat itu, suara kepala sekolah terdengar dari helikopter di atas gunung. Aku adalah kepala sekolah akademi terkuat, Li Tianyi. Jika kalian ingin makan malam, maka kalian harus mencari sekolah itu sendiri. Setelah berkata demikian, kepala sekolah langsung pergi dengan helikopter, meninggalkan para siswa yang kebingungan. Benar-benar pergi begitu saja, tak ada pilihan lain. Para siswa mulai mencari sekolah. Saat itu, Dongba dan Guangsu baru menyadari bahwa Jiang Haixiao tidak terlihat. Ternyata, Jiang Haixiao sedang bersembunyi di semak-semak, tak berani keluar. Baru setelah semua siswa pergi, dia berani mengintip keluar. Aku harus mencari cara keluar dari sini. Kalau tidak, aku pasti akan mati ditindas. Namun, baru saja dia menoleh, terdengar suara seseorang memanggilnya dari semak lain. Ternyata ada seseorang yang kehabisan tisu di toilet. Awalnya, Jiang Haixiao tidak ingin peduli dan langsung pergi dari sana. Namun, dia malah diancam dengan kata-kata ketakutan. Jiang Haixiao buru-buru memetik beberapa daun dan memberikannya. Tapi dia malah dimarahi lagi. Akhirnya, dia terpaksa memberikan bajunya sendiri. Namun, setelah orang itu keluar, Jiang Haixiao baru menyadari bahwa itu ternyata seorang perempuan. Sementara itu, di sisi lain, Dongba dan Guangsu juga tidak dalam kondisi baik. Mereka berdua menjadi pengikut Matianan. Agar bisa bertahan, Dongba mencoba menjilat dengan berkata, kalau kita masuk ke akademi terkuat, Tianan pasti bisa jadi bos. Namun, Matianan malah menamparnya. Cari tahu situasi dulu sebelum menjilat, bisa tidak? Lihat orang-orang di sekitar kita. Itu Jiang Fanze dari Akademi Teknik Houjin. Itu Jung Suyeon dari Akademi Myongin. Itu Pi Hanyu dari Akademi Bisnis. Di sekitar kita masih ada banyak bos besar. Semuanya adalah monster yang pernah kudengar. Kau malah menyuruhku jadi bos? Sial, kau sedang mengolok-olokku, tapi setidaknya kalian dua sampah juga ada di sini. Itu membuatku sedikit tenang. Kemudian, Dongba bertanya lagi. Lalu, siapa yang akan menjadi bos di akademi terkuat ini? Itu sulit dikatakan. Terlalu banyak orang hebat. Menurutku, kandidat terkuat adalah pemimpin Samseng dari Akademi Samsing. Sejak kecil, dia sudah menjadi bos di daerahnya. Bahkan, organisasi preman pernah mengundangnya. Dikatakan bahwa setiap kali dia mengayunkan tinjunya, muncul bayangan naga. Dengan satu pukulan, dia bisa mengalahkan lawannya. Namun, setelah lulus, dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia juga masuk ke sekolah ini. Dongba langsung bertanya, siapa namanya? Nama pemimpin Samseng itu adalah Jiang Haixiao. Dongba dan Guangsu langsung terkejut. Kau bilang namanya Jiang Haixiao? Sementara itu, Jiang Haixiao masih memegang bajunya yang kotor dengan oli. Dengan marah, dia menyuruh Jiang Haili untuk mencucinya. Namun, Jiang Haili dengan santai berkata, kalau aku tidak mau, lalu kenapa? Kau mau bertarung denganku? Mendengar itu, Jiang Haixiao langsung kehilangan nyali. Dia baru sadar bahwa semua orang di sini adalah berandalan.
Tidak bisa meremehkannya hanya karena dia perempuan. Tiba-tiba, Jiang Haili menangkap seekor babi hutan kecil. Dengan wajah ceria, dia bertanya, "Lucu, kan?" Momen menghangatkan itu membuat Jiang Haixiao berpikir mungkin dia salah paham. Namun, detik berikutnya, dia melihat Jiang Haili mengeluarkan korek api untuk memanggang babi itu. Jiang Haixiao langsung berteriak, "Berhenti! Kalau ada anak babi, berarti induknya pasti ada di sekitar sini." Jiang Haili baru saja ingin membentaknya, "Kau teriak ke siapa?" Namun, begitu dia menoleh, dia membeku. Dia langsung melempar anak babi itu dan lari sekencang mungkin. Seekor babi hutan raksasa berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, semua siswa sudah tiba di akademi terkuat. Namun, kepala sekolah tampak cemas. Setelah mendengar dari Guru Li bahwa Jiang Haixiao dan Jiang Haili belum tiba, hampir saja dia kena serangan jantung. Jiang Haixiao itu anak paling berbahaya, kan? Kalau dia melakukan sesuatu yang buruk kepada murid perempuan, aku yakin sekolah ini belum sempat dibuka, sudah ditutup. Dengan panik, kepala sekolah memerintahkan Guru Li untuk mengorganisir pencarian. Namun, yang tidak diketahui kepala sekolah adalah percakapannya dengan Guru Li sudah terdengar oleh seluruh siswa melalui siaran sekolah. Seluruh murid langsung heboh. Mereka tidak menyangka pemimpin Samseng juga ada di sini. Sementara itu, dua orang di tengah kerumunan tampak sangat bersemangat. Jiang Haibo, setelah setengah tahun, akhirnya kita, Samseng, bisa berkumpul lagi. Namun, Dongba dan Guangsu panik. Ternyata, pesuruh mereka adalah pemimpin Samseng. Saat malam tiba, Guru Li masih belum menemukan Jiang Haixiao dan Jiang Haili. Yang mereka temukan hanya seragam sekolah kotor terkena oli. Selesai sudah, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada ruangan kepala sekolah ini. Saat kepala sekolah menangis tersedu-sedu, tiba-tiba terdengar sorakan para siswa dari luar jendela. Jiang Haixiao sudah kembali. Kepala sekolah buru-buru berlari ke jendela. Dia melihat Jiang Haixiao dalam keadaan lelah, dipapah oleh Jiang Haili kembali ke sekolah. Melihat pemandangan itu, bukan hanya kepala sekolah yang terkejut, Jiang Haixiao juga terpana. Pada akhirnya, dia tetap tiba di tempat ini. Tak perlu berpikir panjang. Dia pasti akan ditindas sampai mati. Namun, detik berikutnya, dia menyadari sesuatu. Kenapa ada Mei Haixiao? Seluruh sekolah meneriakkan namaku. Hal ini membuat Jiang Haixiao benar-benar bingung. Di sampingnya, Jiang Haili juga tak percaya dan bertanya, "Kau itu Jiang Haixiao?" Setelah itu, Jiang Haixiao pergi ke ruang kepala sekolah. "Pak Kepala Sekolah, sepertinya ada kesalahan. Aku rasa aku tidak seharusnya ada di sini." Namun, kepala sekolah hanya tersenyum seolah sudah tahu segalanya. "Baiklah, kembalilah ke kelas dulu." Hal ini membuat Jiang Haixiao berpikir bahwa besok dia akan dibebaskan. Namun keesokan harinya, dia terkejut. Dia bukan hanya masih ada di sini, tapi juga mengenakan seragam sekolah ini. Bahkan, sedang diadakan pertemuan guru dan siswa. Tiba-tiba, kepala sekolah bertanya, "Bagaimana cara kita memilih ketua kelas?" Dalam sekejap, seseorang berseru, "Bertarung saja, kita semua sama-sama tidak bisa belajar. Lebih baik kita bertarung untuk menentukan ketua kelas." Tak disangka, kepala sekolah malah mengangkat kedua tangannya menyetujui ide itu. Sekarang giliran para siswa yang terkejut. Setelah itu, kepala sekolah menyuruh semua orang pergi ke gimnasium. Melihat situasi itu, Jiang Haixiao buru-buru menghentikannya. "Tapi kemarin aku sudah bilang, kan, aku tidak seharusnya ada di sini." Meskipun kepala sekolah setuju di depan Jiang Haixiao, begitu dia berbalik, ekspresinya berubah. Anak berbahaya ini benar-benar pintar berpura-pura. Tiba-tiba, Dongba dan Guangsu datang menemui Jiang Haixiao. Jiang Haixiao mengira mereka datang untuk menghajarnya. Namun, detik berikutnya, mereka malah berlutut di hadapannya. "Kami benar-benar tidak tahu kalau kau bos wilayah Jiangbei. Tolong maafkan kami." Mendengar itu, Jiang Haixiao tercengang. Dia teringat kejadian tadi malam saat semua orang meneriakkan namanya. Dan ekspresi kepala sekolah yang seolah tahu segalanya. "Aku mengerti sekarang. Mereka semua mengira aku adalah bos wilayah Jiangbei. Sial, hanya karena aku lemah. Mereka menindasku. Baiklah, sekarang kalian sudah tahu. Maka aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kalian berdua, meskipun aku mengiris kalian ribuan kali, rasanya tetap tidak cukup. Hari ini kakiku sakit, aku tidak mau berjalan ke gimnasium." Begitu mendengar itu, Dongba dan Guangsu langsung mengerti. Mereka langsung mengangkat Jiang Haixiao di antara mereka. Dengan kecepatan secepat kilat, mereka berlari menuju gimnasium. Namun, setelah sampai di gimnasium, Jiang Haixiao kembali tercengang. Semua siswa yang melihatnya langsung mengelilinginya. Dan itu belum semuanya. Detik berikutnya, Dongba dan Guangsu berteriak, "Dengar baik-baik, Jiang Haixiao bukan hanya bos kelas kita, tapi juga bos seluruh sekolah. Siapa yang tidak terima, maju ke depan." Di bawah panggung, Jiang Haili melihat kejadian ini dan merasa khawatir. Orang ini sebenarnya ingin melakukan apa? Sementara itu, dua anggota Samseng lainnya juga tercengang melihat Jiang Haixiao. Siapa orang ini? Sial, berani-beraninya dia menyamar sebagai Jiang Haixiao. Saat itu,
Tiba-tiba seseorang berkata, "Ketua kelas adalah aku." Seorang pria bertubuh besar langsung melompat turun dari lantai atas. Di saat yang sama, dua suara lain muncul dari kerumunan. "Aku ketua kelas 2, aku akan menjadi ketua kelas 3. Melihat pemandangan ini, kepala sekolah hanya tersenyum puas. Ternyata, tiga orang ini adalah instruktur bela diri, yang sengaja direkrut kepala sekolah untuk mengelola siswa. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka mengambil posisi bertarung, sementara dua lainnya mengangkat tongkat baseball. Mereka berdua mengayunkan tongkat baseball ke arahnya secara bersamaan. Dalam sekejap, kedua tongkat itu langsung patah. Dan itu belum selesai. Salah satu dari mereka mengangkat beberapa tongkat baseball lainnya. Temannya yang lain langsung melancarkan tendangan rendah. Dalam sekejap, tongkat-tongkat baseball itu hancur berkeping-keping. Pemandangan ini langsung membuat sebagian besar siswa terkejut. Jiang Haixiao juga menelan ludah. "Abis aku benar-benar tamat kali ini." Pria yang memimpin berjalan ke arah Jiang Haixiao. "Dengar-dengar, kau yang terkuat di sini. Ayo bertarung denganku." Di saat yang sama, Pi Hanyu baru saja tiba di gimnasium. Ketika dia melihat Jiang Haixiao, dia langsung membeku di tempat. Monster ini, kenapa dia ada di sini juga? Di sisi lain, berbagai cara untuk kabur melintas di benak Jiang Haixiao. Namun, yang dia lakukan malah memasang wajah ganas dan berkata, "Besar badan saja, kau pikir bisa melawanku?" Perkataan itu langsung membuat Park Taeho marah. "Kau bilang aku tidak sebanding denganmu?" Tanpa pikir panjang, Park Taeho langsung melancarkan hook kiri. Namun, Jiang Haixiao malah menerima pukulan itu dengan wajahnya. Seluruh ruangan langsung sunyi. Jiang Haixiao tumbang seketika. Park Taeho masih ingin melanjutkan serangan. Namun, dia menyadari bahwa Jiang Haixiao sudah pingsan. Pi Hanyu juga tak percaya dengan apa yang dia lihat. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia kalah? Namun, di dalam benak Jiang Haixiao, dia merasa jantungnya akan meledak. Sebuah sensasi yang familiar menyebar ke seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, ingatan tentang pertarungan muncul di benaknya. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju ke arahnya. Detik berikutnya, Jiang Haixiao tiba-tiba bangkit dari tanah. Dia terengah-engah, sulit untuk kembali ke kenyataan. Apa sebenarnya ingatan ini? Namun, sebelum Jiang Haixiao bisa memahaminya, Park Taeho sudah kembali berdiri di hadapannya. Namun kali ini, Jiang Haixiao tidak merasa gugup. Bahkan, dia merasa bisa mengalahkan pria besar itu. Tak lama kemudian, Park Taeho kembali melayangkan tinjunya. Namun, secara naluriah, Jiang Haixiao langsung menghindar ke samping. Namun, detik berikutnya, seseorang tiba-tiba berteriak, "Berhenti!" Tak disangka, Jiang Haili berlari langsung ke tengah. Mereka berdua langsung menghentikan serangan mereka. Melihat Jiang Haili, Park Taeho tercengang. "Xiao Mei, kenapa kau ada di sini?" "Xiao Mei itu kakakku." "Kau pembohong, apa aku tidak sudah bilang untuk tidak muncul di depanku lagi?" Mendengar itu, Park Taeho tiba-tiba teringat kejadian sebelumnya. Dia buru-buru melindungi bagian vitalnya. Namun, Jiang Haili tidak mengikuti aturan. Dengan tendangan tinggi, dia langsung menghantam kepala Park Taeho dari atas ke bawah. Lalu diikuti dengan tendangan berputar, mengenai Park Taeho sekali lagi. Saat Park Taeho mulai kehilangan kesadaran, dia mengakhiri dengan satu tendangan terakhir ke bagian vital. Jiang Haixiao tercengang. Semua orang di sekitarnya juga kaget. Sementara itu, Jiang Haili menarik Jiang Haixiao dan pergi dari sana. Tak lama, mereka berdua sampai di atap sekolah. Jiang Haixiao masih memikirkan ingatan yang muncul di kepalanya tadi. Jangan-jangan aku benar-benar bos Samseng? Tiba-tiba, Jiang Haili berkata, "Tak ada kata, terima kasih, untuk penyelamatmu ini." Namun, Jiang Haixiao dengan angkuh menjawab, "Aku sebenarnya bisa mengalahkan pria besar itu sendiri. Kau tahu siapa aku? Aku adalah bos Samseng. Kau terus menipu orang lain. Tidak takut suatu hari akan terbunuh?" Jiang Haixiao tidak menyangka kebohongannya terbongkar. "Bagaimana kau tahu aku berbohong?" "Sederhana, karena akulah bos asli Samseng, Jiang Haixiao. Jika kau adalah bos wilayah Jiangbei," pikir Haixiao, "maka aku pasti adalah Bruce Lee." Namun, sebelum dia bisa berkata lebih lanjut, Jiang Haili langsung meninjunya. "Dengar baik-baik saat aku bicara, ayahku adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarganya. Namun, dia justru memiliki 4 anak perempuan. Sebelum aku lahir, mereka berharap aku laki-laki dan memberiku nama Jiang Haixiao. Tapi ternyata, aku tetap perempuan. Namun, karena mereka menginginkan anak laki-laki, mereka membesarkanku seperti anak laki-laki sejak kecil. Itulah bagaimana aku menjadi yang terkuat di Jiangbei." "Oke, aku paham. Jadi alasan kau menghilang adalah karena tubuhmu semakin menunjukkan ciri perempuan?" Namun, detik berikutnya, Jiang Haili menendang wajah Jiang Haixiao. "Kalau kau berani berhayal lagi, aku akan membunuhmu." "Tentu saja, itu hanya salah satu alasannya. Yang paling utama, aku bertemu dengan seorang lawan. Dia membuatku menyadari keterbatasan sebagai seorang perempuan." Mendengar itu, Jiang Haixiao langsung bertanya, "Siapa dia sampai bisa membuat bos Jiangbei menghindar?" "Dia adalah bos wilayah Jiangnan, Sujun. Orang itu bukan hanya memiliki insting bertarung yang luar biasa,
tetapi juga menguasai judo, gulat, dan berbagai teknik pertarungan darat. Tapi yang paling mengejutkanku adalah, teknik bertarungnya sangat kuat, bisa dibilang, dia hampir tidak memiliki kelemahan sama sekali. Sial, abis aku, kalau aku tetap di sini, aku pasti akan ditindas sampai mati. Lebih baik aku langsung melompat dari sini saja. Melihat itu, Jiang Haili berkata, kau pikir semua orang di sini sehebat itu? Banyak orang di sini tidak jauh berbeda darimu. Jika bertarung 1 lawan 1, mungkin setengah dari mereka akan kalah darimu. Jiang Haixiao tidak percaya dan bertanya, serius? Benarkah? Bukankah semua orang di sini adalah preman? Jika kau turun dari sana, aku akan mengajarimu beberapa teknik bertarung. Dengan begitu, kau tidak akan ditindas lagi. Bahkan, kau bisa mengalahkan 60% dari para preman di sini. Mendengar itu, Jiang Haixiao langsung berdiri di depan Jiang Haili. Namun, yang mengejutkan, Jiang Haili menyuruhnya menyerang langsung. Jiang Haixiao ragu-ragu dan bertanya, bagaimana jika aku melukaimu? Mendengar itu, Jiang Haili tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kau bisa melukaiku? Jangan banyak omong. Jiang Haixiao akhirnya mulai melancarkan pukulan ke arah Jiang Haili. Jiang Haili sudah memasang posisi bertahan. Namun, tiba-tiba, Jiang Haixiao menghentikan serangannya lagi. Kalau aku melukaimu, kau tidak boleh marah dan membalas menyerangku. Jiang Haili benar-benar kesal. Dia akhirnya memutuskan untuk langsung menyerang dan memberi pelajaran pada Jiang Haixiao. Kau pikir aku sedang bercanda? Namun, sebelum tinju Jiang Haili bisa mencapai wajah Jiang Haixiao, Jiang Haixiao sudah lebih dulu meninju hidungnya dengan cepat. Jiang Haili langsung terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Aku bahkan tidak melihat kapan dia melancarkan pukulan. Tuh kan, aku bilang bisa melukaimu. Namun, Jiang Haili dengan santai menjawab, aku hanya lengah tadi, tidak sempat menghindar. Kali ini, Jiang Haili dengan yakin mengamati tinju Jiang Haixiao. Namun, detik berikutnya, Haixiao malah tidak jadi meninju. Sebaliknya, dia langsung melayangkan tendangan layaknya Yu Shogun. Tendangan itu membuat Jiang Haili mulai meragukan hidupnya sendiri. Bahkan saat bertarung melawan bos Jiangnan, Sujun, aku tidak merasa seperti ini. Setelah itu, Jiang Haili meminta Jiang Haixiao untuk menyerangnya lagi. Jiang Haixiao, yang ingin belajar teknik bertarung, agar bisa mengalahkan sebagian besar preman, tidak punya pilihan selain kembali menyerang. Dalam sekejap, tinjunya sudah berada tepat di depan Jiang Haili. Saat itu, Jiang Haili sadar bahwa Jiang Haixiao bukan orang biasa. Secara naluriah, Jiang Haili mulai membalas serangan. Jiang Haixiao langsung tercengang. Namun, untungnya, reaksinya cukup cepat. Dengan satu tepukan, dia berhasil menepis tinju Jiang Haili. Jiang Haili kembali terkejut. Dia bahkan bisa menghindari pukulanku. Sementara itu, Jiang Haixiao yang kebingungan bertanya, kita sudah sepakat untuk tidak membalas, kan? Untung saja aku bisa menghindar. Namun, Jiang Haili kini sudah kehilangan niat untuk menahan diri. Sial, jadi kau selama ini hanya pura-pura lemah? Tadi aku pikir kau hanya sampah. Sekarang ayo bertarung dengan serius. Perubahan mendadak itu membuat Jiang Haixiao panik dan langsung kabur. Namun, belum sempat lari terlalu jauh, dia sudah ditendang kembali ke tempat semula. Berani-beraninya kau menyamar sebagai Jiang Haixiao. Apa kau sudah bosan hidup? Melihat dua orang itu, Jiang Haili segera menyapa mereka. Choi Yang Wo, Liu Guixiang, lama tidak bertemu. Namun, kedua orang itu mengira Jiang Haili adalah penggemar mereka. Mereka tidak mengenalinya sama sekali. Saat itu, Jiang Haili baru tersadar. Sekarang aku terlihat seperti perempuan. Tidak heran mereka tidak mengenaliku. Tapi kalau begitu, aku bisa menggunakan mereka untuk menguji siapa sebenarnya Jiang Haixiao ini. Setelah itu, Jiang Haili berkata pada Jiang Haixiao, ingat saat aku bilang tidak semua preman di sini kuat? Ku sebenarnya sedang membicarakan mereka berdua. Aku tahu siapa mereka. Mereka adalah preman paling lemah di antara semuanya. Jadi, lawan saja mereka dengan percaya diri. Mendengar itu, Jiang Haixiao mulai merasa percaya diri. Ayo, dasar sampah kalian berdua. Mendengar kata-kata itu, mereka langsung marah. Tak disangka, Liu Guixiang langsung menggunakan teknik tendangan berturut-turutnya. Mampukah Jiang Haixiao menahannya? Namun, Jiang Haixiao dengan mudah menghindari tendangan pertama. Melihat itu, Liu Guixiang langsung melancarkan tendangan kedua. Namun, Jiang Haixiao lagi-lagi menghindar dengan mudah. Melihat ini, Jiang Haili semakin yakin bahwa Jiang Haixiao bukan siswa biasa. Namun, yang mengejutkannya, Jiang Haixiao bahkan berhasil menghindari tendangan ketiga dengan mudah. Pada saat itu, Liu Guixiang tiba-tiba tersenyum penuh kemenangan. Dasar bocah, akhirnya kau masuk perangkapku. Saat itu, Jiang Haili panik. Tendangan keempat, tendangan berputar, adalah serangannya yang mematikan. Jika terkena, pasti akan mengalami cedera serius. Namun, detik berikutnya, Jiang Haili tercengang. Jiang Haixiao langsung berjongkok dan berhasil menghindari serangan mematikan itu. Ternyata Jiang Haili tidak berbohong. Preman-preman ini memang lemah.
Sekarang giliranku untuk menyerang. Namun, detik berikutnya, Liu Guixiang melancarkan tendangan kelima. Tendangan ini sangat cepat. Jiang Haixiao hanya bisa bertahan secara langsung. Liu Guixiang berpikir bahwa kemenangan sudah di tangannya. Namun, ia segera menyadari bahwa kakinya telah ditahan oleh Jiang Haixiao. Tak disangka, Jiang Haixiao hanya dengan satu tangan berhasil menghentikan tendangan kelima. 3 orang yang menyaksikan langsung tercengang melihat kejadian ini. Namun, wajah Jiang Haixiao berubah dingin. Ia langsung menghantam perut Liu Guixiang dengan tinjunya. Saat itu, Jiang Haixiao akhirnya mempercayai kata-kata Jiang Haili. Ternyata, banyak preman yang bertarung hanya sebatas sampah. Namun, Jiang Haixiao tidak menyadari bahwa Jiang Haili sudah benar-benar tercengang. Pemandangan di depannya sulit dipercaya. Di saat yang sama, anggota lain dari Samseng langsung berlari ke arah Jiang Haixiao. Namun, kali ini, Jiang Haixiao sama sekali tidak panik. Bahkan, dia terlihat sangat percaya diri. Namun, tepat ketika tinjunya hampir mengenai lawan tersebut langsung menunduk dan memeluk pinggang Jiang Haixiao. Dalam sekejap, keseimbangan Jiang Haixiao hilang. Ia hampir terjatuh ke tanah. Saat itu, Jiang Haili akhirnya bisa bernapas lega. Ternyata Jiang Haixiao hanya seseorang yang sedikit bisa bertarung. Namun, detik berikutnya, ia kembali dibuat terkejut. Jiang Haixiao tiba-tiba mendapatkan kembali keseimbangannya. Bahkan, ia mengangkat Choi Yang Wo tinggi ke udara. Kemudian, dengan gerakan membungkuk ke belakang, dia membanting kepala Choi Yang Wo langsung ke tanah. Dan itu hanya terjadi dalam waktu 1 menit. 2 anggota Samseng telah dikalahkan oleh Jiang Haixiao. Jiang Haili masih dalam keadaan terkejut dan belum bisa kembali ke kenyataan. Saat itu, Jiang Haixiao menoleh ke arah Jiang Haili dan berkata, "Kalau bukan karena kau memberitahuku, aku tidak akan tahu bahwa di antara preman juga ada sampah kecil." Namun, dalam hati, Jiang Haili hanya bisa berpikir dengan ngeri. Mereka bukan sampah, kau yang membuat mereka terlihat seperti sampah. Namun, pada saat itu, Choi Yang Wo dan Liu Guixiang mulai bangkit kembali. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyerang bersama. Namun, tiba-tiba, Jiang Haili menghentikan mereka. Sejak kapan Samseng mulai bermain curang seperti preman jalanan? Namun, keduanya hanya menjawab dengan marah. "Sialan, kau siapa? Jangan ikut campur. Atau kau mau bertarung juga? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik siapa aku. Aku adalah bos kalian, Jiang Haixiao." Mendengar itu, Choi Yang Wo dan Liu Guixiang langsung tercengang. Sial, bahkan seorang perempuan berani menyamar sebagai Jiang Haixiao. Kami tidak bisa membiarkan ini. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, Jiang Haili dengan mudah menahan tendangan Liu Guixiang. Sambil tersenyum, ia berkata, "Liu Guixiang, tanda lahirmu di pantat masih ada, kan? Dan Choi Yang Wo, kau juga punya tanda lahir di dada, bukan?" Mendengar itu, keduanya langsung membeku di tempat. Bagaimana dia bisa tahu rahasia tubuh kami? Setelah itu, keduanya mulai mengamati Jiang Haili dengan seksama. Wajahnya benar-benar cocok dengan sosok Jiang Haixiao dalam ingatan mereka. Keduanya hampir tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa Jiang Haili adalah perempuan. Mereka bahkan ingin memastikannya sendiri. Namun, tiba-tiba mereka teringat bahwa dulu Jiang Haili tidak pernah mandi bersama mereka. Jangan-jangan, Jiang Haixiao yang kita kenal selama ini memang perempuan? Sial, abis kita benar-benar sudah telanjang di depan seorang perempuan. Namun, Jiang Haili hanya menjawab santai. "Karena aku adalah seorang perempuan. Itulah kenapa aku pergi tanpa sepatah kata pun. Apakah kalian masih akan berteman denganku jika tahu aku adalah perempuan?" Tiba-tiba, Choi Yang Wo bertanya, "Lalu, bagaimana dengan Jiang Haixiao palsu itu? Anak itu jelas bukan orang biasa." Namun, saat mereka melihat sekeliling, Jiang Haixiao sudah menghilang. Sementara itu, Jiang Haixiao sedang berlari melintasi kampus. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa Jiang Haili benar-benar bos Samseng. Namun, tiba-tiba, seseorang menendangnya dari belakang. Ternyata itu adalah Dongba dan Guangsu. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Jiang Haixiao hanyalah penipu. Mereka datang untuk membalas dendam. Sekaligus merekomendasikan Jiang Haixiao kepada Ma Tianan untuk dijadikan anak buahnya. Tentu saja, Jiang Haixiao tidak mau. Namun, ia langsung dihajar habis-habisan oleh Dongba. Karena selama ini selalu ditindas oleh Dongba, Jiang Haixiao tiba-tiba merasa takut untuk melawan. Yang lebih parah, Dongba menyuruhnya menutup mata. Dan dia benar-benar menutup mata dan menerima pukulan. Namun, kali ini, Jiang Haixiao sudah mengenali pola serangan Dongba. Asal aku bisa bertahan dan berpura-pura kesakitan, tidak masalah. Namun, serangan berikutnya benar-benar di luar dugaannya. Apa ini? Bukankah seharusnya dia menamparkan wajahku? Tapi kemudian, ia menyadari bahwa orang yang memukulnya sudah berganti. Panik, Jiang Haixiao langsung bertanya, "Kau siapa? Kenapa kau memukulku?" Namun, detik berikutnya, ia langsung dipukul hingga terpental. Membentur dinding dengan keras. "Aku yakin, ada yang tidak beres denganku. Sang malaikat maut, Jiang Haixiao." Namun,
Kepala Jiang Haixiao tiba-tiba terasa sangat sakit. Ingatan tentang pertarungan mulai muncul kembali di benaknya. Dan pria di depannya ini, sepertinya pernah ia pukuli. Saat itu, Pi Hanyu berkata dengan sinis, "Jiang Haixiao, kau pasti mengalami efek samping dari kecelakaan mobil itu. Tidak kusangka aku bisa mendapatkan kesempatan emas ini." Sementara itu, Jiang Haixiao semakin kebingungan. Orang ini sepertinya mengenalku, tapi aku juga merasa pernah menghajarnya. Jadi hubungan kami pasti tidak baik. Tak lama kemudian, Jiang Haixiao dipukul hingga pingsan. Melihat itu, Pi Hanyu berbalik dan berniat pergi. Namun, dalam benak Jiang Haixiao, ingatan kembali berputar. Ternyata, dulu Pi Hanyu pernah menantang Jiang Haixiao untuk duel 1 lawan 1. Namun, Pi Hanyu ternyata tidak bermain adil dan membawa banyak orang. Untungnya, di saat kritis, temannya, Choi Seok Hwan, tiba di tempat kejadian. Mereka berdua berhasil mengalahkan lebih dari 10 orang anak buah Pi Hanyu. Pada akhirnya, Pi Hanyu dihajar habis-habisan. Namun, setelah insiden itu, Pi Hanyu justru menjadi teman mereka. Namun, diam-diam, Pi Hanyu mulai mengadu domba Jiang Haixiao dan Choi Seok Hwan.